kita minta tanggapan langsung dari Pak Ya. Ali. Pak Ali, boleh saya garis bawahi dulu ya Pak Ali ya, biar clear. Ya, oke. Yang dimaksud Pak Saleh tadi kritik itu ada salah satunya adalah terkesan pemerintah mengabaikan DPR dan mengabaikan MA. Jadi dua pilar demokrasi kita ini. Kemudian secara hukum memang dijabarkan tadi pemerintah sudah tepat, tapi sepertinya ini berselancar akhirnya. Mencari-cari celah begitu lah, kurang lebih seperti itu. Dan menurut Pak Timbul tadi garis bawahnya tentu saja ada formulasi formulasi yang tidak tepat, terutama untuk yang komposisi sekarang, misalnya memberikan subsidi kepada kelas 3, karena kelas 3 belum tentu orang yang tidak mampu, karena banyak yang sebelumnya turun ke kelas 3 begitu ya. Silakan Pak Ali Mukhtar. Ya, terima kasih Pak Timbul, terima kasih Bung Saleh. Masih ada dua hal yang harus bisa dengan pelan saya harus kemukakan ya, supaya bisa begini. Keputusan menaikkan iuran BPJS selain daripada konsekuensi keputusan Mahkamah Agung yang tidak ada lain bagi pemerintah adalah tujuannya untuk menjaga keberlanjutan daripada operasional BPJS sebagai program jaminan kesehatan yang demi untuk memaksimalkan pelayanan pasien, terutama di masa pandemi ini justru. Karena itu pertanyaannya adalah apakah memang kita perlu dengan BPJS atau tidak, itu dulu satu. Dengan begitu maka ketika kita bicara tentang besarannya, maka besarannya tetap dari waktu yang diberikan kepada pemerintah dengan 90 hari itu, besarannya tetap memperhatikan kemampuan rakyat dan yang ditujukan hanya untuk golongan 1, golongan 2, yang notabene-nya adalah orang-orang yang mampu membiayai dirinya dan membiayai orang lain. Itu sebabnya kenapa dari awal saya harus mengatakan bahwa pemerintah dalam rangka menaikkan iuran ini juga kan tidak lepas dari upaya untuk memperbaiki. Tadi disinggung oleh Bung Saleh ya, tata kelola BPJS kesehatan diantaranya adalah terkait dengan kepesertaan, Pak. Bapak kan tahu dan kita semua tahu, ada orang nanti mau melahirkan baru ikut BPJS. Ada orang merasa nanti dengan ini baru masuk ikut. Kita kadang memang kita tidak jujur dalam melihat agenda-agenda seperti ini. Itu sebabnya kenapa ini menjadi pertimbangan, karena dalam rangka memperbaiki tata kelola BPJS kesehatan diantaranya adalah terkait dengan tadi saya katakan kepesertaan. Nah, Perpres ini kan memuat segmentasi peserta BPJS kesehatan dengan merujuk kepada perbaikan kepesertaan penerima bantuan iuran. Jadi PBI itu tadi Bang Timbul. Ya. Dan peserta mandiri kelas 3 dan peserta mandiri kelas 3 yang mencakup pekerja bukan penerima upah. Itu yang kita lupa. Bukan penerima upah, juga bukan pekerja. Itu sebabnya maka pemerintah tetapkan subsidi ya golongan 3 dengan iuran tetap angka 25.500 agar kebutuhan dasar bagi kesehatan golongan fakir miskin itu bisa terpenuhi. Nah, saya mau bilang bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini apapun alasannya adalah ini menjadi tanggung jawab pemangku kuasa negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahwa ada kemungkinan yang tadi dikemukakan oleh Bung Saleh Daulay, kemudian Bang Timbul, dan semalam dan kemarin juga saya dengan beberapa ada pakar hukum dari Jawa Timur ya, dari Surabaya yang menyebutkan tentang kemungkinan pelanggaran terhadap keputusan Presiden nomor 64 ini adalah diindikasikan melanggar keputusan Mahkamah yang ingkrah.
Itu jelas-jelas ya, jelas-jelas bahwa dalam peraturan Mahkamah Agung itu tadi sempat dikemukakan oleh Bung Timbul bahwa ini 90 hari waktu yang memang disiapkan oleh pemerintah ya untuk bisa melihat dua kemungkinan, apakah memang dengan keputusan ini atau ada keputusan baru yang harus dilakukan. Saya mau bilang ini karena lagi-lagi saya harus mengulangi sedikit keterangan bahwa tidak ada lain kecuali adalah menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, ya, jaminan kesehatan dan kebijakan yang dilakukan terkait dengan pendanaan jaminan kesehatan, termasuk kebijakan iuran yang perlu disinergikan. Nah, poin-poin inilah yang saya kira tentu saja menjadi perdebatan, menjadi perbincangan. Tetapi pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang terbaik. Ya, langkah-langkah yang terbaik. Ini yang terbaik berarti ya, dengan Perpres ini adalah langkah terbaik ya? Ya, karena ini kan Kepres, ditetapkan dalam Kepres. Langkah-langkah ini untuk apa? Karena Bapak Presiden sendiri itu menghendaki agar memang dalam masa pandemi ini juga BPJS itu bisa memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19.